Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Dani Trading Channel, channel yang membahas tentang apapun itu tentang trading guys ya. Seperti biasa ya, setiap satu minggu sekali, lebih tepatnya jam 7 malam, saya selalu mengupload weekly analysis atau weekly outlook ya. Biasanya saya ada 3 market, ada Nasdaq, Bitcoin, dan Gold. Sekarang ada ketambahan satu market lagi ya, masuk kategori market favorit saya di pair forex tapi di major pair, yaitu Euro USD. Biasanya Euro USD itu saya bagi di grup ya, grup Discord ya, untuk daily market outlooknya. Tapi sekarang mulai hari ini, mulai minggu ini, untuk weekly outlooknya ya, di YouTube saya akan membagikan uh, Euro USD juga. Jadi ada 4 market nanti ya. Yang pertama nanti saya akan membahas Euro USD, dan yang kedua nanti saya akan membahas Nasdaq ya, indeks Nasdaq ya. Yang ketiga Bitcoin, dan yang terakhir adalah market sejuta umat ya, XAU USD or Gold atau emas ya, market favorit kalian semua. Oke, guys, seperti biasa, sebelum kita mulai ya, yang belum subscribe silahkan subscribe YouTube saya. Jangan lupa tekan tombol like-nya, tekan tombol lonceng, dan komen jika ada yang mau ditanyakan ya. Subscribe kalian itu sangat berarti untuk saya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten tentang trading ya guys ya. It's all about trading ya, terutama trading di futures ya, seperti itu teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau join, lebih keep in touch sama saya, kalian bisa join grup Discord saya. Kalau mau join, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya guys ya. Klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa ya, untuk grup Discordnya itu berbayar, hanya 150.000 per bulannya atau per 30 harinya. Untuk brokernya terserah kalian ya teman-teman ya. Apa aja yang kalian dapat di grup Discord saya, kalian akan mendapatkan sinyal dari saya. Ada sinyal dari Mas Galang juga ya, yang unfill order. Kalau saya kan price action ya. Kalau partner saya Mas Galang itu unfill order ya. Jadi dapat 2 sinyal. Dan kalian juga nanti ada webinar edukasi setiap hari Sabtu ya. Itu webinar edukasi setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Itu khusus grup member Discord. Dan ada forum discussion, terus ada market outlook ya, daily market outlook ya teman-teman. Dan kalian juga bisa, kalau kalian punya analisa sendiri dan kurang pede dengan analisa kalian, kalian bisa tanyakan ke saya atau ke Mas Galang melalui grup ya. Ada cek analisa juga. Dan yang paling baru, kita juga punya AI ya untuk grup Discord. Jadi di Discord kami itu ada AI yang bisa membantu kalian untuk second opinion kalau kalian ingin menanyakan seputar arah market atau analisa market melalui AI yang kami kembangkan. Itu kalian bisa mendapatkan itu semua di grup Discord saya ya. Kalau mau join, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi. Hanya 150.000 saja per bulannya atau per 30 harinya. Apakah brokernya harus under saya? Enggak, brokernya terserah kalian mau pakai broker apa saja, monggo silahkan guys. Tapi kalau kalian tanya saya pakai broker apa, saya pakai 2 broker ya. Saya pakai broker XM dan Exness. Kalau mau nih buka akunnya di broker XM dan Exness, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya, atau scan barcode yang nanti akan ada ke analisa. Ada barcode XM dan Exness. Kalau mau buka akunnya, kalian bisa scan barcode-nya dan kalian bisa mendapatkan cashback rebate 10% berlaku lifetime dari saya. Oke guys, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung analisa di market pertama ya, yaitu Euro USD. Let's check it out. Oke guys, sebelum kita ke market ya, seperti biasa saya hampir lupa tadi ya, kita akan melihat akan ada apa saja news untuk 1 minggu ke depan, tepatnya untuk hari Senin tanggal 8 September hingga hari Jumat tanggal 12 September 2025.
Oke guys, untuk hari Senin dan Selasa itu tidak ada news ya. Ini cuman saya kategorikan untuk yang high impact news saja. Ya, yang red folder kalau di Forex Factory. Saya pakai Forex Factory. Ya, untuk hari Rabunya kita ada core PPI. Ya, ini core PPI. Dan untuk jam setengah 8 malam ya, dan ini waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk hari Kamisnya, teman-teman, ini untuk euro kita ada main refinancing rate ya, monetary policy statement juga ada nanti jam 7.15 malam ya. Dan setengah 8 malamnya ini CPI ya untuk USD ya, inflation ya. Dan 7.45-nya euro ada ECB press conference juga ya. Itu untuk hari Kamis. Jadi Kamis ini lumayan sibuk ya. Dan hari Jumat itu untuk di jam 1 siangnya itu pound sterling itu ada GDP ya. Jam 1 siang, dan jam 9 malamnya itu ada prelim UOM consumer sentiment dan prelim UOM inflation expectation ya. Jadi kita akan sibuk di hari Rabu sampai hari Jumat ya. Untuk Senin Selasa tidak ada news ya. Kelebihan dan kelemahan kalau tidak ada news itu, kelebihannya itu enak kalau kalian seorang scalper tuh enak ya. Kalau kalian untuk scalpingan ketika tidak ada news, tapi kekurangannya itu ya itu tadi, marketnya itu ya tetap volatile ya, nggak seperti kalau ada bank holiday, tapi tidak sevolatile biasanya sih, biasanya kayak gitu. Kalau market kalau kurang volatile itu, kalau menurut saya sendiri sih kurang enak ya. Itu menurut saya, nggak tahu kalau menurut teman-teman. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja ke market yang pertama, yaitu Euro USD. Let's check it out. Oke teman-teman, di market yang pertama yaitu market Euro USD, karena ini adalah weekly analysis, jadi kita mulai dari time frame weekly ya teman-teman ya. Ini adalah time frame weekly di Euro USD. Bisa kita lihat sebenarnya sekarang itu yang terjadi di Euro USD itu bisa dikatakan sedang mulai bullish ya teman-teman ya. Bisa kelihatan ya, ini adalah low, terus ini high ya, ini higher low, dan ini higher high, dan ini bisa menjadi higher low-nya ya, kelihatan ya. Oke, bisa dilihat ini area supportnya ya, ini area resistennya udah di sini. Oke, ekspektasi kita ya adalah melanjutkan kenaikannya. Itu di mana? Setidaknya di area resisten yang ini. Ini kalau kita lihat secara besar ini ada di berapa ini? 1,23400 ya. Ini adalah area resistennya. Resisten yang kita tuju ya, tapi untuk saat ini untuk Euro USD itu sedang menguji area resisten 1,18. Nah, ini. Sekarang itu Euro USD sedang menguji area 1,1800. Itu kalau kita lihat dari weekly-nya ya. Bagaimana kalau kita memperkecil time frame-nya, kita lihat dari daily-nya. Ya, kalau kita lihat dari daily ya, teman-teman, sebenarnya ya ini itu bisa dikategorikan sebenarnya masih ada kemungkinan untuk sideways ya, konsolidasi ya. Ini kan area-area konsolidasinya, tapi ini minor sih sebenarnya. Hanya minor saja. Ini kalau kita ngomong secara daily ya, ini kan ada minor structure. Jadi structure itu ada major dan ada minor. Tapi ini kecil-kecil ini adalah minor structure-nya teman-teman. Minor structure kalau di daily, kalau kita lihat di H4-nya itu menjadi major structure teman-teman ya. Ini kalau di H4 bisa lebih kelihatan lagi, ini adalah area-area konsolidasinya atau area sideways-nya. Oke, ini adalah area sideways-nya, itu ada di 1,18
ada di 1,17400 untuk area resistennya, dan untuk area supportnya itu ada di 1, ini mesti 1,6 ribu ya, saya 1,16 ini, wait, oh this one. Nah ini ya teman-teman ya, ini adalah area konsolidasinya. Jadi ini adalah major structure-nya bisa kayak gini ya teman-teman. Nah bisa kayak gini. Jadi masih ada kemungkinan itu untuk Euro USD itu akan terkonsolidasi di antara area ini teman-teman, area 1,17400 dan 1,16000. Jadi seperti itu. Nah kalau seperti ini, yang harus kita lakukan itu apa Mas Dani? Yang harus kita lakukan adalah yang harus kita lakukan atau yang biasa saya lakukan ketika terjadi area sideways di 4 yang gedenya seperti ini, saya itu biasanya scalping ya. Kalau tidak menggunakan time frame M5 ya M15. Tapi kalau Euro USD saya sukanya itu di M5 teman-teman ya. Jadi kayak gini kita cari strukturnya lagi ya. Ini kan kayak gini break and retest ya teman-teman ya. Seperti biasa ya. Ini adalah area resistennya. Ketika area resistennya di break, ada retest baru sikat. Ini kayak gitu teman-teman. Saya selalu mencari area untuk scalping seperti ini ya. Ini juga ini ya. Ini kelihatan banget ya, ini area resisten, di sini juga ada area demand-nya. Jadi mungkin ya besok saya akan nge-sell ya, tapi scalping, hanya sekedar scalping. Nah kayak gini, seperti itu teman-teman kira-kira ya untuk Euro USD. Jadi masih bisa dikatakan sebenarnya Euro USD ini masih sideways, dan ini sideways yang seperti ini, yang dia 4 ini sideways-nya sebesar ini, itu sangat enak kalau dibuat scalping. Pakai aja M5 atau M15 seperti yang saya lakukan seperti itu. Jadi kalau di M5 atau di time frame M5 atau M15, kalian itu cari aja strukturnya di M5, M15, sudah ikutin aja strukturnya. Ikutin aja trennya di M5 atau M15. Kalau dia lagi bullish di M5 atau M15-nya ya cari buy, kalau lagi bearish ya cari sell. Gitu aja. Ngikutin aja break retest, break and retest, break and retest, masuk di area retestnya. Seperti itu teman-teman, oke? Oke, itu untuk Euro USD-nya, dan sekarang kita akan beralih ke Nasdaq. Market favorit saya, market yang selalu saya tradingkan di akun utama saya ya. By the way, saya akun utama saya pakai XM, kalau scalping saya pakai Exness. Kalau mau buka akunnya di broker XM atau Exness atau buka di keduanya, kalian bisa langsung klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang ada di layar kalian dan dapatkan cashback rebate 10% berlaku lifetime dari saya. Oke, kita langsung aja ke market favorit saya, yaitu Nasdaq. Let's check it out. Oke teman-teman, ini adalah market favorit saya, yaitu market Nasdaq ya. Nasdaq sudah kelihatan banget ya, ini lagi strong bullish ya, sangat bullish ya. Langsung aja untuk target paling tingginya di mana Mas Dani? Saya sendiri biasanya saya pakai Fibonacci. Kalau ditarik pakai Fibonacci kelihatan kok areanya mana ya. Paling tidak sampai di area 25.700. Itu adalah area target kenaikan Nasdaq ya, 25.700. Tapi ingat, untuk mencapai area 25.700 pastikan ya nggak langsung ya kayak garis lurus gini, pasti ada pergerakan minornya ya. Pergerakan minornya ya kita harus lihat memperkecil time frame ya, yaitu di daily. Kalau di daily sendiri dia ini sedang masih ada kemungkinan dia akan terkonsolidasi terlebih dahulu ya. Karena ini adalah area konsolidasinya ya. Kalau kita perkecil lagi di 4 semakin terlihat jelas teman-teman area konsolidasinya ya. Area konsolidasi dari Nasdaq ya, kelihatan banget jelas, sangat jelas ya. Ini adalah area konsolidasinya, yaitu ada di area berapa ini? Area 22.900
ya, ini area supportnya. Dan untuk resistennya itu ada di area 23.900 ya. 23.900. Oke ya. Jadi ini adalah pergerakan konsolidasi dari Nasdaq. Oke. Nah, biasanya kalau Nasdaq seperti ini itu dia itu sangat nurut nih sama area-area key level supportnya atau area support dan resistennya. Sama apa yang saya lakukan ketika terjadi konsolidasi seperti ini, sama saya akan mencari scalping ya. Pakai M5 atau M15. Saya cari structure marketnya ya. Ini di M15 ini malah kelihatan ini ya. Dia sekarang sedang retest ya, bahkan ada retest di area resisten yang sekarang jadi supportnya di M15 ya. Dan ini teman-teman ya, ada kemungkinan kalau seperti ini Nasdaq ini mungkin akan naik lagi, naik jebol resisten besarnya di H4, dan bisa jadi mungkin minggu depan dia akan membentuk all time high lagi. Ini bisa jadi ya. Bisa jadi ya, kalau melihat dari structure marketnya seperti ini ya. Masuk dia meretest area resisten become supportnya yang ada di M15 ya. Kalau di H4 nanti ada kemungkinan, dan ini ada inside bar juga teman-teman. Inside bar ya, ini mother candle, ini anaknya, bisa jadi dia nanti akan naik ke atas ya dan membentuk all time high. Jadi saya pribadi kalau lihat kayak gini, saya lebih cari peluang buy dulu aja. Itu sih, cari peluang buy dulu, dijagain di time frame kecilnya teman-teman. Terus targetnya di mana kalau misalnya mau ngebuy Mas Dani? Kalau target saya ya kembali lagi di area resistennya di sinilah paling tidak di 23.900 lah ya. Lumayan 23.900 itu 300 pips. 300 pips itu gede. Jadi kayak gitu. Secara garis besar sih iya ini masih konsolidasi. Cuman kalau kita lihat di M15-nya masih ada peluang dia bisa naik kembali. Itu sih tetap dijagain aja ya teman-teman ya. Secara garis besarnya dia tetap konsolidasi. Itu cuman dia tertahan nih di area supply di area demand areanya atau di area supportnya. Itu teman-teman. Ini kan sebenarnya kan area demand area nih. Area demand area atau area supportnya ya. Kelihatan kalau di M15 nih kelihatan ya. Seperti itu teman-teman. Oke. Itu untuk Nasdaq ya. Jadi Nasdaq masih terkonsolidasi. Terkonsolidasi tapi sekarang lebih cenderung untuk tetap cari buy. Gitu teman-teman. Oke. Itu untuk Nasdaq ya. Lanjut lagi ya. Setelah Nasdaq ke market berikutnya kita beralih ke kripto ya. Tapi kriptonya yang major kripto aja, yaitu ke Bitcoin. Let's check it out. Ya. Oke teman-teman, ini adalah market Bitcoin ya. Kita seperti biasa di time frame weekly ya. Langsung aja kelihatan banget ya teman-teman ya. Sedang sangat bullish ya. Oke. Ini adalah area low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan bisa jadi ini kan adalah area supportnya, bisa jadi ini bisa membentuk higher low. Harusnya dia membentuk higher low di area-area ini, di area 110 108 seperti itu teman-teman ya. Jadi ingat secara weekly ya, ini masih sangat bullish teman-teman ya untuk Bitcoin. Lalu gimana kalau kita lihat secara daily-nya Mas? Kalau kita lihat secara daily-nya sama teman-teman. Kalau kita lihat secara daily-nya, ingat ini adalah area supportnya ya. Ini adalah area supportnya. Jadi ada kemungkinan kita lihat aja apakah dia berhasil mereject area support di sini. Ini area berapa nih? Area 109 ya. Area 109-nya. Oke, kalau kita di daily-nya. Kita perkecil lagi di H4 ya teman-teman ya. Kalau di H4 udah mulai kelihatan ya. Ini kalau kita tarik garisnya pakai garis trendline di sini, sebenarnya ini udah break teman-teman.
tuh ya kelihatan ya, dia udah break bearish-nya dan sekarang dia sedang bermain-main di area support sebelah sini. Kelihatan banget ya. Kenapa kok ini areanya? Lihat, setiap harga menyentuh area ini selalu ada yang namanya reaksi harga. Ini dan ini. Ya, teman-teman. Jadi bisa ada kemungkinan itu menjadi seperti ini. Set. Ya, selama area support ini area support berapa toh? Ini area support 109.500 lah ya. 109.500. Selama area support 109.500 ini belum terjebol, belum di break, masih ada kemungkinan ada rejection, dia lanjut kembali ke atas. Setidaknya kembali ke area resisten ini, teman-teman, ya. Area resisten 113, oke. Area resisten 113.000. Begitu. Jadi targetnya ya kita cari rejection di area 109.500. Jika terjadi rejection di area 109.500 ya di supportnya, targetnya kembali lagi di area 113.000. Itu untuk Bitcoin. Sesimpel itu aja lihatnya. Simple banget, nggak usah terlalu ribet-ribet analisanya. Jadi memang sesimpel itu teman-teman kalau analisa ya. Nggak perlu yang terlalu wah rumit-rumit, nggak usah. Oke, itu untuk analisa Bitcoin singkat sekali dan lanjut ke market sejuta umat favorit kalian semua yaitu ke gold atau emas XAUUSD. Let's check it out. Oke, ini adalah market sejuta umat, market favorit kalian semua yaitu XAUUSD atau gold atau emas. Singkat saja sebenarnya. Nggak perlu kita cari area, kita cari strukturnya udah kelihatan. Ini sangat-sangat bullish, apalagi setelah dia membreak ya, base-nya itu di break ke atas. Ini bisa menjadi indikasi akan kembali rally. Keberapa mas kira-kira mas? Sampai berapa mas? Kenaikan maksimalnya itu sampai berapa? Kalau kayak gini nggak bisa dipakai Fibonacci, tinggal kita tarik aja pakai trendline dari lower yang sini ke high yang sini, ya. Ke sini, sebentar biar gampang. Nah, terus kita geser saja tepat di area breaknya di sini. Paling tidak dia bisa maksimalnya itu di 4.400. Itu bisa ke 4.400. Tapi apakah dia bakal langsung kenceng ke 4.400? Ya tentu saja tidak. Pasti dia akan membentuk structure yang baru. Dan ini ingat ya, ini weekly. Jadi ke 4.400 itu pasti, tapi kayaknya nggak tahu. Tapi yang jelas 4.400 harusnya dia bisa naik sampai ke 4.400. Kapan? Kayaknya ya bisa jadi tahun depan. Kita lihat aja, mungkin tahun depan atau akhir tahun depan juga bisa jadi teman-teman ya. Karena ini kita lihatnya secara weekly ya. Begitu. Nah, kalau kita lihatnya ya di time frame yang lebih kecil gimana mas? Kalau di time frame lebih kecil ini malah asik lagi nih, lebih enak lagi. Ini adalah area resisten become supportnya dan sudah ada retest pula ya, retest kecil naik. Nah ini enak nih yang kayak gini nih. Terus kenaikannya sampai berapa mas? Paling nggak minimalnya di mana? Kita perkecil lagi time frame-nya di H4 teman-teman ya. Di H4 ini kelihatan sebenarnya teman-teman. Langsung aja, nggak usah lama-lama, pakai aja Fibonacci. Oh no, ini bukan Fibonacci, ini loh. Nah sorry, salah saya. Fibonacci, tarik aja Fibonacci, paling enggak ya itu bisa ke area 3.620 lah. 3.620. Mungkin hari Senin atau Selasa dia bisa ke 3.620. Mungkin dia bakal turun lagi untuk retest, koreksi ya. Namanya market kan nggak mungkin langsung kenceng terus ke 3.620. Atau teman-teman kalau kita tarik lebih ke sini lagi, dia itu masih bisa naik hingga
ke 3.700-an ya, 3.724. Jadi bisa jadi bentuknya seperti ini teman-teman ya. Gini aja biar enak. Set. Dia retest dulu, naik, retest dulu ke 3.620 dulu. Nah, gini. Mungkin minggu ini bisa ke 3.700 atau minggu depannya lagi. Kita lihat. Ingat ya, minggu depan itu kita ada CPI dan minggu depannya lagi kita ada FOMC ya, Federal Fund Rate ya. Jadi suku bunga itu yang kita tunggu-tunggu itu 2 minggu lagi. Jadi minggu depannya lagi, minggu besok ini CPI, PPI dan CPI ya. PPI itu production ya, inflation, nanti saya jelaskan ketika live trading. CPI itu yang consumernya, itu inflation ya, perhitungan inflasinya. Dan minggu depannya lagi itu ada Federal Fund Rate. Nah, itu yang kita nantikan semuanya ya. Apakah suku bunganya akan dipotong atau malah tetap ya. Sekali lagi orang kalau kita lihat di sosial media dan beberapa hedge fund itu berspekulasi menganalisa bahwa beberapa hedge fund ya kayak JP Morgan dan lain sebagainya ya, itu berspekulasi Powell akan memotong suku bunga bulan ini. Tapi kalau kita lihat patternnya, ketika semuanya bilang seperti itu, Powell akan memotong suku bunga dari bulan-bulan yang lalu. Kenyataannya Powell tidak memotong suku bunga, tapi suku bunganya tetap. Ini ya karena kan situasi politik yang ada di Amerika sekarang sedang memanas ya. Apalagi Powell sama Trump itu kan musuhan sebenarnya teman-teman, musuhan, saling tidak suka. Jadi si Trump pengennya itu suku bunganya dipotong, tapi ya kita nggak tahu ya, namanya hatinya orang ya. Powell itu kan benci banget sama Trump ya kalau kita lihat dari sentimennya ya. Bisa jadi Powell juga nggak jadi memotong suku bunga lagi. Mungkin alasannya ya klasik lah, kita nggak perlu memotong suku bunga karena inflasi bla 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 bla. Padahal ya sebenarnya ya kesel aja sama Trump ya. Apalagi Powell ini kan tahun ini kan adalah jabatan sudah mau pensiun ya, tahun ini kan dia pensiun kan. Nah, itu saatnya memporak-porandakan Trump. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya tuh kalau lihat ada news seperti itu ya, ada rumor news itu, saya selalu hiraukan teman-teman. Yang perlu saya tahu itu biasanya kalau saya menyikapi news itu, newsnya hari apa, terus langsung saya lihat marketnya seperti apa. Itu sih. Tapi kalau sekarang ya marketnya gold lagi super duper bullish. Jadi tidak ada alasan untuk kalian short or sell di gold. Sekali lagi, ikuti, follow the trend, jangan against the trend ya teman-teman ya. Sekali kalian against the trend padahal trennya lagi bullish dan kalian nge-sell, saya jamin kalian kalau nggak loss ya margin call. Dan saya yakin ketika kemarin gold itu all time high seperti yang saya omongkan ya di grup itu 3.600 dan kemarin Jumat 3.600 tersentuh, saya yakin orang-orang di luar sana yang margin call banyak karena dia nge-sell berharap gold itu turun. Saya nggak tahu logikanya seperti apa mereka yang nge-sell ya, tapi saya ingatkan sekali lagi, jangan pernah against the trend, jangan pernah melawan trend, follow the trend. Oke teman-teman, kalian hanya retail ya, kalian tuh hanya retail, uang kalian tuh nggak seberapa dibandingkan sama institusi-institusi besar. Jangan berharap kejadian seperti GameStop itu 1:10 juta atau bertriliun-triliun juta ya perbandingannya. Oke ya, jangan pernah melawan bandar teman-teman ya. Follow the bandar, follow the trend. Nah, itu aja. Itu yang bisa saya sampaikan untuk keempat market ini, Euro USD, untuk market gold, Bitcoin, dan Nasdaq teman-teman ya. Nah, gitu teman-teman. Itu untuk analisa 1 minggu ke depan untuk Euro USD, Nasdaq, Bitcoin, dan gold. Semoga bermanfaat ya analisanya. Ingat teman-teman, ini adalah analisa saya pribadi. Kalian kalau mau punya analisa sendiri, cek lagi ya analisa saya, atau kalian punya sanggahan,
ini tidak 100% pasti akan naik atau akan turun, tidak ya. Kalian juga harus cek analisa kalian sendiri. Ini adalah analisa saya. Semoga analisa saya bisa membantu untuk second opinion kalian. Sekali lagi, untuk second opinion kalian teman-teman ya. Jadi analisa saya seperti itu. Semoga bisa membantu kalian ya. Dan jangan lupa ya, kalau kalian ingin ngobrol lebih dekat dengan saya, keep in touch lebih dengan saya, kalian bisa gabung di grup Discord saya. Langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ya. Untuk gabung di grup Discord saya itu hanya 150.000 saja per bulannya atau per 30 harinya. Nanti kalian bisa dapat sinyal dari saya, ada sinyal dari Mas Galang, ada forum discussion, ada webinar edukasi, ada cek analisa juga, daily market outlook juga ada, dan yang terbaru kita ada yang namanya AI di Discord, supaya kalian juga bisa tanya tuh analisa di AI yang kami ciptakan, tanya aja di Discord ya, untuk second opinion kalian. Seperti itu teman-teman ya. Dan apakah untuk masuk di grup Discord saya harus juga menggunakan broker yang saya pakai atau harus under saya? Tidak teman-teman ya, brokernya terserah kalian mau pakai broker apa aja, monggo silahkan. Tidak ada keharusan atau ketentuan harus menggunakan broker yang saya pakai. Tapi kalau kalian tanya saya pakai broker apa untuk trading, saya pakai dua broker teman-teman ya, XM dan Exness. Kalau mau buka akunnya langsung klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode yang tadi ketika analisa kan ada barcode XM dan Exness, itu bisa di scan di sana untuk buka akun di XM dan Exness dan dapatkan cashback rebate 10% berlaku lifetime dari saya. Enak toh? Jadi seperti itu teman-teman, itu berlaku lifetime loh teman-teman. Sudah gitu aja, semoga analisa saya ini bermanfaat untuk kalian, untuk second opinion kalian. Jangan lupa ya, do your own analysis juga ya, do your own research juga tentang analisa saya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, ini untuk second opinion kalian. Oke, thank you so much. Kita ketemu lagi di live trading saya ya, di live trading saya setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang dan jam 8 malam. Kita ketemu hari Senin besok di live trading saya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa klik tombol loncengnya, jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan langsung komen saja. Subscribe kalian sangat berarti untuk saya, supaya saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang berguna kalian dan membantu kalian dalam trading. Thank you so much. I'll see you tomorrow at 2 p.m. and 8 p.m. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.